Radio Komunitas Anak Surakarta. Selamat siang Sobat Konata, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami di siang hari ini. Dan untuk sesi yang ketiga, sesi terakhir pembelajaran langsung, kita akan bersama-sama dengan SMP Negeri 24 Surakarta. Nah, kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama belajar prakarya untuk kelas 8 dengan materi kerajinan bahan lunak. Seperti apa materi yang akan kita dengarkan? Simak baik-baik ya, karena nanti ada kuis pulsa dan satu hadiah utama, satu buah sepeda dari Bapak Wali Kota. Silakan bersiap-siap, didengerin dari awal, dan jangan lupa teleponnya dicatat bebas pulsa di 0800 150 3696. Kuncinya hanya satu, dengarkan baik-baik. Dan kuis ini nanti berlaku untuk teman-teman SMP ya, Sobat Konata ya, biar rata. Yang SD, sesi SD, yang SMP, sesi SMP. Dan untuk teman-teman atau Sobat Konata di wilayah Solo saja. Oke, KWB siang ini nggak sendiri karena nanti keseluruhan rangkaian acara akan dipandu oleh Ibu Ayu. Kita akan sapa Ibu Ayu dulu. Assalamualaikum Bu Ayu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini, oh iya, salah mic ternyata Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, untung nggak mengangguk. Biasanya kan cuma mengangguk. Soalnya yang di rumah kan nggak kelihatan kalau mengangguk. Nah, siang hari ini Bu Ayu yang akan nanti mandu keseluruhan acara, termasuk kuis nanti kita bakal buka line telepon di 0800 150 3696. Baik, Sobat Kontak, kita akan segera langsung masuk ke materi dan akan dipandu oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini, Senin 7 September 2020, kami dari SMP Negeri 24 Surakarta akan menemani anak-anak di Radio Konata, Radio Komunitas Anak Surakarta, dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya kelas 8 mengenai kerajinan bahan lunak. SMP 24, Jaya, Jaya, Jaya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami di sini untuk berkenalan. Saya Ibu Ayu Permatasari, SPD. Di sini telah hadir Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Surakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Salim Ahmad. Selain itu juga telah hadir Ibu Ngarsiat SPD MPD selaku Waka Kurikulum SMP Negeri 24 Surakarta. Ada pula ibu guru yang cantik, muda, dan semangat menemani anak-anak semua di Radio Konata, Radio Komunitas Anak Surakarta. Ada Ibu Sulistiawati Nugraheni ST, ada Ibu Primananda Anindya Putri SPD, dan Ibu Ainun Fitrah SPD yang akan memberikan materi mata pelajaran prakarya kelas 8, yakni kerajinan bahan lunak. Sebelum masuk ke materi inti mata pelajaran prakarya kelas 8, kita akan mendengarkan ulasan mengenai profil SMP Negeri 24 Surakarta dari Bapak Kepala Sekolah kita, yakni Bapak Dr. Andes Salim Ahmad, yang mana SMP Negeri 24 Surakarta mendapatkan julukan sebagai sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan sekolah literasi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Salim Ahmad, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk anak-anakku semuanya se-Surakarta yang saat ini sedang mendengarkan siaran Radio Konata untuk anak-anak SMP. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, di mana di kesempatan siang ini, alhamdulillah, kita bisa bersama dengan guru-guru MGMP Prakarya khususnya dari SMP Negeri 24 Surakarta, yang nanti akan menyampaikan
materi atau mata pelajaran prakarya dengan materi kerajinan bahan lunak. Mari nanti kita dengarkan, namun sebelumnya ada pengantar dari kami, dari sekolah. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Dinas Pendidikan, Diskominfo, segenap kru Radio Konata Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami, sekolah atau SMP Negeri 24 Surakarta, untuk mengikuti siaran ini. Termasuk pada segenap pengurus MKKS yang telah menjadwalkan siaran radio, sehingga kami semua mendapatkan kesempatan untuk menyajikan materi, kesempatan untuk menyampaikan pembelajaran jarak jauh, yang insya Allah melalui radio ini pembelajaran jarak jauh menjadi lebih murah, karena anak-anak bisa mendengarkan tanpa mengeluarkan kuota. Nah, ini salah satu bentuk upaya keberpihakan dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah Kota Surakarta untuk selalu memberikan pendidikan yang berkualitas dan syukur bisa lebih murah. Nah, siang ini nanti akan disampaikan oleh tim MGMP kami. Namun sebelumnya secara umum profil SMP Negeri 24 Surakarta. Pertama, tahun 2018 sebagai sekolah ramah anak, kami ditunjuk bersama dengan beberapa sekolah yang lain untuk bisa merintis sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua, sebagai sekolah adiwiyata, pada tahun 2019 kita berhasil untuk mencapai sekolah adiwiyata tingkat provinsi, dan mohon doanya, mudah-mudahan selanjutnya kami akan berproses untuk menjadikan SMP Negeri 24 Surakarta menjadi sekolah adiwiyata nasional. Kemudian sebagai sekolah literasi, kami juga berupaya mendorong terus anak-anakku semuanya, termasuk Bapak Ibu guru, bahkan segenap warga sekolah, untuk bisa menghasilkan produk-produk literasi dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerpen, dan lain sebagainya. Bahkan ini pun kami upayakan untuk bisa kami terbitkan, sehingga kami sampai saat ini alhamdulillah 2 tahun terakhir bisa menghasilkan karya buku dari warga sekolah, sekitar 7 buku karya literasi dari warga Kota Surakarta. Nah, anak-anak sekalian, mengapa kita belajar prakarya? Untuk SMP, struktur kurikulum sekolah kita dengan kurikulum 2013 ini ada pelajaran prakarya, kecuali bagi sekolah-sekolah yang ditunjuk, itu kurang lebih ada 10 sekolah yang ditunjuk untuk menyampaikan pelajaran informatika. Oleh karenanya, untuk struktur kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 35 tahun 2018, ini prakarya harus disampaikan melalui program pilihan A dalam konteks rumpun B. Artinya, karena program umum, ada 7 program umum masuk pilihan A. A itu artinya konten atau isi dari pusat, sementara yang 3 mapel lain seperti prakarya, konten dapat disesuaikan dengan materi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan sebentar lagi kalian simak dengan baik, karena selain kalian mendapatkan pembelajaran tentang prakarya, juga bagi yang berhasil nanti bisa mendapatkan hadiah dari sekolah berupa kuota atau pulsa, kira-kira 3 penanya yang berhasil. Kemudian ada 1 hadiah utama dari Bapak Wali Kota yang insya Allah berupa sepeda. Terima kasih, selamat menyaksikan SMP Negeri 24 Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Salim Ahmad,
telah memberikan pengantar dan menyampaikan profil sekolah SMP Negeri 24 Surakarta sebagai sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan sekolah literasi. Semoga sekolah kita makin jaya dan maju. Selanjutnya kita ke Ibu Waka Kurikulum SMP Negeri 24 Surakarta, yaitu Ibu Ngarsiat SPD MPD, yang akan menyampaikan pembelajaran prakarya yang ada hubungannya dengan sekolah adiwiyata. Kepada yang terhormat Ibu Ngarsiat SPD MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP sekota Surakarta. Salam sehat. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP baik negeri maupun swasta sekota Surakarta, ya. Kita dari SMP Negeri 24 Surakarta, ya, akan menampilkan pada hari ini tentang pembelajaran mata pelajaran prakarya, yaitu tentang pemanfaatan bahan lunak, ya. Salah satunya yang sudah diterapkan di SMP Negeri 24 Surakarta, di mana SMP Negeri 24 Surakarta itu merupakan salah satu sekolah adiwiyata yang alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin kita lolos masuk ke provinsi, kemudian ini merintis untuk tingkat nasional. Di dalam pembelajaran prakarya, kita sesuaikan dengan salah satu ikon sekolah kita, yaitu sekolah adiwiyata, yang sudah diterapkan di SMP Negeri 24. Yang pertama, untuk mata pelajaran prakarya kelas 8, sudah diberikan pada semester genap kemarin, ya, yaitu pembuatan ekobrik. Karena gini anak-anak, ya, untuk yang namanya adiwiyata itu merupakan suatu gerakan. Jadi sekolah dikatakan sebagai sekolah adiwiyata kalau semua pembelajarannya itu merupakan gerakan dari seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, ataupun semua dan kerjasama. Nah, untuk mata pelajaran prakarya yang sudah kita buat adalah ekobrik, ya, dengan memanfaatkan botol aqua bekas, kemudian kita rubah menjadi tempat-tempat sampah, vas bunga, ya, itu sudah bisa dikatakan sebagai suatu gerakan. Kemudian dalam rangka kemarin peduli lingkungan, ya, Hari Lingkungan Hidup se-Indonesia, kemudian Hari Peduli Sampah Nasional, SMP 24 juga ikut berperan andil di dalam pemanfaatan barang bekas. Ya, kalau kalian mungkin saat ini tidak pandemi, mungkin kemarin bulan Juni Bapak Wali Kota akan mengadakan show, ya, untuk peringatan Hari Lingkungan, tapi karena bersamaan dengan pandemi sehingga tidak diadakan, ya. Untuk SMP Negeri 24 kita membuat pakaian yang berasal dari bahan bekas plastik, di mana pelaksanaannya itu adalah kelas 7. Ya, pelaksananya adalah kelas 7 bekerja sama dengan orang tua, paguyuban orang tua siswa, ya, untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Dari bahan bekas, ya, kemudian dihasilkan pakaian yang sangat indah sekali, digunakan untuk anak-anak fashion show. Kemudian kalau misalnya kalian datang ke SMP Negeri 24 Surakarta, ya, di depan kelas itu ada kolam-kolam lele. Itu adalah hasil karya siswa kelas 9, yaitu budidaya lele dengan pemanfaatan limbah air wudhu. Ya, karena
di dalam materi prakarya kelas 9 yaitu budidaya ikan konsumsi, maka anak-anak kelas 9 menerapkannya di dalam budidaya lele. Dan itu sudah kita manfaatkan, hasilnya sudah dimanfaatkan oleh anak-anak, dijual dan juga dikonsumsi oleh warga sekolah. Kemudian SMP Negeri 24, karena memang sekolah kami adalah dengan luas yang minimalis, sehingga kami harus berupaya bagaimana membuat sekolah kelihatan asri dan rindang. Maka kami menggerakkan anak-anak dan warga sekolah yang lainnya, terutama anak-anak siswa kelas 7, yaitu dengan pemanfaatan greenhouse budidaya tanaman sayur. Hasil panen yang sudah didapat kita jual kepada Bapak Ibu guru ataupun warga sekolah yang lain. Ya, jadi itu anak-anak untuk SMP Negeri 24 sudah mengakomodir semua mata pelajaran di dalam pelaksanaan gerakan adiwiyata. Salah satunya adalah di dalam pembelajaran prakarya. Itu Bu Ayu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMP 24 Jaya. Terima kasih Ibu Ngarsiat SPD MPD telah menyampaikan pembelajaran prakarya yang ada hubungannya dengan sekolah adiwiyata. Semoga anak-anak di kota Surakarta dapat terinspirasi dengan mengolah kembali barang-barang bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat dan selalu tetap semangat belajar di rumah walaupun di tengah pandemi COVID-19. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Salim Ahmad dan Ibu Ngarsiat SPD MPD yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir di sini di Radio Konata, Radio Komunitas Anak Surakarta, dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran prakarya kelas 8, marilah kita mendengarkan sebuah lagu agar anak-anak semua selalu bergembira. Baik, kita kembali lagi bersama Ibu Ayu. Anak-anak semua sudah siap belajar bersama kami materi prakarya kelas 8 mengenai kerajinan bahan lunak. Anak-anak silahkan disimak, diperhatikan, dan didengarkan dengan seksama. Jikalau perlu silahkan dicatat, karena nanti di akhir acara akan ada kuis yang sangat menarik dengan hadiah 3 buah pulsa sebesar Rp50.000
Dan hadiah utama berupa sepeda dari Bapak Wali Kota Surakarta. Langsung saja ke pemateri pertama dengan Ibu Sulistiawati Nugraheni ST. Monggo Ibu Sulis, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, siswa, siswi SMP Kota Surakarta. Semoga semua dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar siang hari ini. Pada siang hari ini, Ibu Sulis akan menyampaikan materi prakarya tentang kerajinan bahan lunak. Pada materi ini ada 3 poin begitu ya, yang nanti akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Dan yang ketiga adalah tentang proses produksi kerajinan bahan lunak itu sendiri. Itu tadi adalah 3 hal yang akan kalian pelajari nantinya. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Jadi pada materi ini kalian nanti akan memiliki pemahaman gitu ya. Yang pertama tentang bagaimana kalian nanti akan menyatakan pendapat tentang keberagaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Jadi itu adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kalian akan memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Nah, yang terakhir perlu dicatat ya anak-anak, peduli lingkungan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena otomatis kita juga akan ikut melestarikan alam agar alam menjadi sehat dan kita pun juga akan sehat tentunya. Poin yang ketiga, kalian nanti akan memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang terakhir, kalian nanti akan dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan lunak secara teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Jadi anak-anak, 4 hal itulah nanti tujuan pembelajaran yang akan kalian peroleh pada materi kerajinan bahan lunak. Nah, sebelumnya Bu Sri juga akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerajinan, begitu ya. Jadi kerajinan ini adalah suatu seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Jadi kalau kalian nanti membuat produk kerajinan, maka itu adalah karya seni kalian, begitu. Sesuatu yang kalian buat sendiri. Nah, kemudian pengertian dari kerajinan bahan lunak sendiri itu apa? Karena berbeda ya. Kerajinan dari bahan lunak ini merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang sifatnya lunak. Jadi sesuatu yang memang sifatnya empuk-empuk gitulah. Nah, beberapa bahan lunak ini yang akan bisa kalian gunakan ternyata nantinya ada 2 jenis. Jadi kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Nah, bahan lunak alam ini adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar di sekeliling kalian begitu. Dan cara pengolahannya juga alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan lainnya. Contohnya yaitu adalah tanah liat, kulit, forklay, dan getahnya tuh. Ini sesuatu yang kalian dapatkan di sekeliling kalian. Kemudian bahan yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak
dan tentunya dengan proses kimiawi tertentu. Contoh dari bahan lunak buatan ini adalah lilin, gips, fiberglass, polimer clay, dan sabun. Jadi anak-anak, itulah 2 jenis bahan lunak yang kemudian akan kalian pelajari tentang prakarya kerajinan bahan lunak ini. Nah, selanjutnya anak-anak, berkaitan dengan praktek kerajinan bahan lunak, ada beberapa prinsip, ya. Prinsip ketika membuat kerajinan dari bahan lunak. Prinsip yang pertama adalah bahwa kerajinan bahan lunak ini menggunakan keterampilan tangan. Kenapa keterampilan tangan? Karena dengan membuat produk dari bahan lunak ini senantiasa menggunakan tangan. Jadi kebanyakan memang menggunakan tangan karena masuk dari karya seni tadi. Ini berbeda dengan industri yang sukanya bertumpu pada kekuatan mesin, tentu hasilnya juga akan berbeda. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Jadi ini memang dilakukan secara manual, bukan dengan mesin, begitu. Dan yang terakhir berkaitan dengan prinsip kerajinan bahan lunak adalah kedaerahan atau tradisional. Jadi kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi anak-anak, inilah 3 prinsip kerajinan bahan lunak yang akan kalian pelajari ya. Nah, selanjutnya, apakah kerajinan bahan lunak ini memiliki manfaat? Gitu. Tentu saja. Jadi setiap kerajinan yang akan kalian hasilkan nantinya akan memiliki manfaat yang tentunya sangat berguna bagi kita semua. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Jadi produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh, kalau anak-anak menggunakan gelang, kalung, bros, atau cincin, itu sebenarnya juga hasil dari kerajinan. Dan itu semakin mempercantik kalian pada saat kalian mengenakannya. Itu adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, contohnya adalah misalkan ini kotak tisu yang di atasnya ada hiasan keramik pada bagian muka. Nah, jika kotak tisu ini sudah tidak terpakai, tisunya mungkin sudah habis, maka keramik ini dapat dilepas dan bisa dipasangkan pada kotak tisu yang lainnya. Jadi fungsinya bisa melengkapi benda yang lain. Itu. Kemudian yang ketiga, sebagai pelengkap rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contoh, jika di rumah kalian ada taman, di depannya dibangun taman di teras atau di halaman begitu ya. Kemudian ada air mancur, kemudian ada patung mungkin berbentuk kodok atau apalah begitu. Itu adalah kelengkapan. Jadi membuat tampilan rumah atau bangunan tersebut jadi nampak lebih indah. Dan yang terakhir adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual upacara adat Nusantara, karena kita tahu ya Indonesia banyak sekali dengan suku-sukunya, sehingga banyak sekali acara ritual yang diadakan. Sehingga bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Salah satu contohnya adalah lilin ya.
Lilin ini banyak sekali digunakan dalam berbagai acara ritual atau pesta adat. Jadi inilah beberapa manfaat dari kerajinan bahan lunak yang akan kalian pelajari. Sekian dulu, Bu. Baik, Ibu Sulis, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, alangkah baiknya kita mendengarkan sebuah lagu agar anak-anak selalu bergembira. Baik, Radio Konata, Radio Komunitas Anak Surakarta. Lagu yang telah anak-anak dengarkan tadi merupakan
ulasan dari Adiwiyata SMP Negeri 24 Surakarta yang diciptakan oleh Bapak Dr. Andes Mahmud Sudibyo. Terima kasih Bapak Mahmud telah merilis sebuah lagu Adiwiyata untuk sekolah tercinta kita. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit ulasan materi prakarya tentang kerajinan bahan lunak. Dilihat dari manfaatnya, ternyata kerajinan bahan lunak ini dapat dijadikan sebagai kelengkapan busana seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Wow, sangat cantik sekali ya anak-anak. Selain itu, kita juga sebagai kelengkapan suatu benda, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sulis tadi, yakni sebagai contoh kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik dari tanah liat. Selanjutnya sebagai kelengkapan rumah atau bangunan, yaitu di bagian taman rumah bisa dibuat kerajinan keramik sebagai kelengkapan nilai keindahan. Taman rumah bisa dibentuk air mancur berbentuk katak atau kodok. Dan yang terakhir sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Dari materi awal tersebut, agar kita lebih memahami, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, masih bersama dengan Ibu Sulis. Monggo Ibu Sulis dipersilahkan. Baik, terima kasih. Masih bersama dengan Ibu Sulis, anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas yang sudah Bu Sulis sampaikan tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan, karena keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Kemudian yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda, karena setiap orang yang ketika menggunakan kerajinan bahan lunak ini pasti akan terlihat kekhasannya, begitu. Dan yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kemudian keempat, merupakan pertanda atau simbol. Sering kerajinan bahan lunak ini menjadi sesuatu yang simbol tertentu gitu, atau dibuat untuk simbol tertentu gitu. Dan yang keenam, nanti kerajinan bahan lunak biasanya ketika ada pesanan khusus, suatu benda aslinya ini sama atau membuat hal yang serupa, atau kita bisa namakan duplikasi ya, karena pesanan biasanya seperti itu. Dan yang terakhir, kerajinan bahan lunak ini adalah bagian dari karya seni karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara. Maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Anak-anak yang sangat Bu Sulis banggakan karena masih semangat ya pada siang hari ini. Pengrajin bahan lunak alam, terkhususnya pada kondisi yang sekarang ini ya, meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis. Kenapa gitu ya? Karena ternyata bahan alam ini lebih sulit untuk didapatkan. Sementara bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena daya jualnya yang tinggi, lebih praktis dan ekonomis. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik, maka akan menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Nah, kemudian anak-anak masuk pada pembahasan yang kedua, ya, yaitu tentang jenis dan karakteristik bahan lunak. Pada awal tadi Bu Sri sudah sampaikan ada dua jenis bahan lunak, yaitu alam dan buatan. Bu Sri akan sampaikan dulu yang bahan alam ya. Bahan alam yang terbuat dari tanah liat. Nah, karakteristik dari tanah liat ini sendiri adalah
memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Akan tetapi semuanya tadi nuansanya coklat begitu. Dan tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Sehingga jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut dengan keramik. Pewarnaan tanah liat sendiri dapat dilakukan dengan glasir, yaitu pembakaran tingkat tinggi hingga mencapai 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar dengan biskuit, yaitu dengan dibakar dengan suhu 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat secara langsung. Kemudian yang kedua, bahan dari getah nyatu. Nah, getah nyatu ini merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Memang ini agak susah kalian dapatkan ya, karena biasanya ini ada di perkebunan. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan biasanya berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah nyatu ini harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis serta mudah untuk dibuat. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi nanti lama-lama kalau mendingin dia akan mengeras. Jadi memang proses pengolahannya dalam kondisi yang lunak tadi. Itu untuk getah nyatu. Kemudian untuk bahan yang berasal dari kulit. Nah, kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ini ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Dan sifat kulit ini alami, jika terbakar akan berbau sate, begitu. Nah, kulit ini juga tidak tahan air. Jika nanti dia terkena air, akan merusak struktur kulit tersebut. Itu. Dan yang keempat, bahan dari forklay. Forklay ini berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Penggunaan forklay ini juga dicampur dengan air. Dan kerajinan dari forklay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Sehingga pewarnaan forklay ini dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis, agar muncul warna-warna yang cemerlang. Itu tadi anak-anak karakteristik dari bahan lunak alam. Kemudian karakteristik dari bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin ini memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Anak-anak pasti sudah sering menggunakannya untuk bermain-main ya. Dan untuk membedakan, hanya pada polimer clay ini tidak mengandung minyak, sedangkan yang plastisin ini mengandung minyak. Dan pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula, jadi lunak seperti itu. Selanjutnya bahan yang kedua ya, fiberglass. Nah, fiberglass ini memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Teknik kerajinan fiberglass ini dibuat dengan cara dicor atau dicetak. Dan campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mulai sedikit mengering. Dan ciri khas fiberglass ini tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air.
Selanjutnya adalah bahan dari lilin dan parafin. Lilin dan parafin ini berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Dan itulah teknik pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin. Setelah dicairkan, kemudian nanti dicetak atau dicor. Dan pewarnaan dilakukan saat lilin tadi mencair, anak-anak. Nah, lilin atau parafin tadi dapat juga dicampur dengan aroma pewangi tertentu. Jadi nanti akan menambah sensasi harum pada kerajinan yang dibuat. Nah, jika lelehan lilin atau parafin yang terbuat tadi panas dan kemudian meleleh, ada kotak di bawahnya ya, nanti kalian bisa gunakan kembali. Itu untuk lilin. Kemudian untuk gips. Nah, karakteristik dari gips ini, wujud bahan gipsnya adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Dan pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Dan kalian perlu hati-hati ya anak-anak saat berkarya dengan bahan ini karena dia mudah pecah. Itu. Dan terakhir adalah bahan dari sabun. Nah, ini adalah bahan yang mudah didapat dan murah juga untuk kalian beli begitu, atau ketika di rumah ada bisa kalian gunakan untuk praktek ya. Jadi sabun ini berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat atau dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti saat kalian membuat foreplay. Kemudian sabun didiamkan dan dia akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Jadi inilah karakteristik dari bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Sekian dulu prakarya kelas 8 tentang kerajinan bahan lunak. Tentunya ada kerajinan bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Untuk bahan lunak alam sendiri, itu terdiri dari tanah liat, kulit, getah nyatu, dan floor clay atau adonan tepung. Dan bahan lunak buatan terdiri dari polimer clay dan plastisin, fiberglass, lilin dan parafin, gips dan sabun. Anak-anak, mari kita dengarkan lagu Ozon. Lagu ini diciptakan dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia pada tahun 2019 yang diciptakan dari Bapak Dr. Andes Mahmud Dibyo Sugito. Hey,
Masih bersama dengan Ibu Ayu di sini di Radio Konata, Radio Komunitas Anak Surakarta. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang masih dijelaskan oleh Ibu Sulis tentang proses perancangan kerajinan bahan lunak. Monggo Ibu Sulis, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tetap semangat ya. Nah, ini adalah materi yang terakhir ya anak-anak, berkaitan dengan proses produksi kerajinan bahan lunak. Ya, karena ketika kalian nanti melakukan pengolahan atau membuat produk kerajinan bahan lunak, kalian juga harus mengetahui beberapa teknik yang bisa kalian gunakan. Di antaranya yaitu teknik membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Di mana semuanya itu tadi ya, teknik itu disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Jadi belum tentu cocok dengan satu bahan dengan yang lainnya. Jadi masing-masing memiliki teknik tertentu. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah yang pertama, kegunaan atau utility. Jadi benda kerajinan yang kalian nanti hasilkan itu harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur, gelas untuk minum, seperti itu, sehingga memang fungsinya ada. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Jadi pada saat kalian akan mendesain hasil kerajinan, kalian harus mempertimbangkan kenyamanan ini. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya, sehingga ketika nanti akan digunakan bisa menggunakan pegangan itu ya, sehingga akan lebih mudah dan nyaman. Kemudian syarat yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi kaki dan ukuran kaki. Karena kalau tidak seperti itu pastinya tidak luas ya, tidak akan nyaman atau enak untuk digunakan. Syarat yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar anak-anak. Safety ini juga harus diutamakan. Contoh, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Dan syarat yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, seperti dari bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan baku produk kerajinan yang dibuat. Itu tadi adalah syarat-syarat perancangan kerajinan yang harus kalian perhatikan ketika nanti akan kalian membuat produk kerajinan. Kemudian terakhir ya, proses perancangan kerajinan sebelum kalian membuat kerajinan tersebut, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi nggak langsung bikin gitu ya, cari tanah liat kemudian dibikin begitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan bahan dulu. Apakah akan menggunakan bahan lunak alami atau bahan lunak buatan. Kemudian cari ide dari berbagai sumber. Tentu sekarang banyak ya ide-ide yang bisa kalian dapatkan gitu ya, baik dari internet, dari buku referensi, atau bisa misalkan dekat rumah ada pengrajin. Nah, di situ kalian akan mendapatkan ide-idenya. Setelah ide didapat, selanjutnya adalah membuat sketsa karya.
silakan dibuat sketsa karya gambaran mau seperti apa nanti produk kerajinan yang akan kalian buat tersebut begitu, biar tergambar, oh saya ingin ada ornamen ini, oh saya ingin dibentuk yang semacam ini begitu. Dari beberapa sketsa tersebut tentukan sketsa yang terbaik, itulah yang nanti akan diambil. Kemudian setelah sudah ditentukan, kumpulkan alat dan bahannya. Jadi alat dan bahan sudah disiapkan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, pembuatan produk kerajinan sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi di awal. Selanjutnya, setelah produk sudah jadi, berikutnya adalah evaluasi atau uji coba produk. Dengan cara apa? Bisa diperlihatkan kepada temannya, kepada keluarga atau tetangganya gitu ya, agar mendapat respon baik itu positif ataupun negatif, bukan negatif ya, mendapatkan saran begitu maksudnya. Nah, saran inilah yang nanti akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu revisi produk. Jadi ketika nanti akan membuat produk kerajinan yang berikutnya akan lebih baik lagi berdasarkan dari saran dari sekitarnya tadi. Nah, itulah tadi anak-anakku berkaitan dengan proses perancangan kerajinan. Sebelum kalian membuat produk kerajinan, perhatikan langkah-langkah tersebut. Terima kasih Ibu Sulis telah memberikan materi kerajinan bahan lunak sampai dengan proses perancangan, yaitu menentukan bahan, mencari ide dari berbagai sumber, membuat sketsa karya, menentukan sketsa terbaik, mengumpulkan alat dan bahan, membuat produk, evaluasi atau uji coba produk, dan revisi produk. Nah, nanti kita akan membuat salah satu jenis produk kerajinan bahan lunak alam dari floor clay atau adonan tepung, dan salah satu jenis produk kerajinan bahan lunak buatan dari lilin. Anak-anak semua juga boleh mempraktekkan di rumah masing-masing yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Nanda dan Ibu Ainun. Tetapi sebelum kita mempraktekkannya, kita dengarkan sebuah lagu PPK, Penguatan Pendidikan Karakter Agar Anak Selalu Bergembira. Kembali lagi masih bersama dengan Ibu Ayu di 100,6 FM Radio Konata, Radio Komunitas Surakarta. Seperti yang Ibu Ayu sampaikan tadi, kita akan membuat produk kerajinan bahan lunak alam
dari bahan floor clay atau adonan tepung yang akan disampaikan oleh Ibu Nanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat guru Mapel Prakarya Kota Surakarta dan anak-anakku siswa-siswi SMP negeri, SMP swasta, pendengar Radio Konata Kota Surakarta. Salam berkarya dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ibu Primananda India Putri dari SMP Negeri 24 Surakarta. Pada siang hari ini, Bu Nanda akan menyampaikan contoh pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam. Yang kali ini, Bu Nanda akan mengambil contoh kerajinan floor clay. Tahu kenapa kerajinan floor clay? Karena dari semua jenis bahan lunak alam, yang paling mudah dan murah dapat kita buat dari rumah, yaitu kerajinan floor clay. Kerajinan floor clay juga bisa disebut dengan kerajinan tepung karena sebagian besar bahannya dari tepung. Anak-anak bisa membeli bahan-bahan dengan nitip ke orang tua saat ke pasar tradisional maupun minimarket atau swalayan. Dan tidak jarang pula jika orang tua sudah memiliki bahan-bahan tersebut di rumah. Anak-anak bisa menggunakan bahan yang sudah ada. Karena jika membuat kerajinan floor clay tidak diperlukan bahan yang berkualitas tinggi atau yang masih bagus, seperti saat membuat roti. Kita bisa memanfaatkan bahan tepung sisa bahan membuat roti untuk membuat kerajinan floor clay. Nah, seperti yang tadi tahapan pembuatan produk kerajinan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sulis, karena kita sudah menentukan ide untuk membuat kerajinan floor clay, Bu Nanda sudah membuat beberapa sketsa, dan sketsa yang Bu Nanda pilih yaitu membuat gantungan kunci sederhana dengan floor clay. Nah, dalam membuat kerajinan floor clay, kita juga menerapkan fungsi hias dan fungsi pakai sebuah produk kerajinan bahan lunak. Oleh karena itu, kita masuk ke bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan floor clay. Nah, di sini nanti Bu Nanda juga akan menyampaikan perkiraan harga di pasar. Kira-kira kalian membutuhkan budget berapa untuk membeli bahan-bahan tersebut. Yang pertama, tepung beras sekitar 1/4 kilogram. Ini biasanya harganya sekitar 4.000. Kemudian tepung kanji 1/4, yaitu harganya sekitar 4.500. Tepung tapioka juga 1/4, harganya sekitar 4.000. Tepung terigu 1/4, harganya juga 4.000. Lem Fox, yang ini biasanya di kemasan besar, warnanya putih, itu harganya sekitar 7.000. Kemudian untuk baby oil, ini yang kemasan kecil, ada yang harga mulai dari 4.000 sampai 10.000. Kemudian air, untuk selanjutnya natrium benzoat, ini bisa opsional, bisa kalian gunakan atau tidak. Ini fungsinya untuk mengawetkan makanan atau produk kerajinan kalian agar tidak mudah terserang oleh jamur. Selanjutnya pewarna makanan, ini harganya satu sasetnya sekitar Rp500. Kemudian cat poster, ini juga opsional. Kutek bening atau vernis, itu harganya sekitar 10.000 sampai 20.000. Dan gantungan kunci ini sangat banyak isinya ya, jadi bisa digunakan bersama-sama, harganya hanya 10.000. Untuk alat yang Bu Nanda gunakan, ini ada baskom dan sendok. Kalian juga bisa menambahkan handscoon untuk mengurangi resiko kotornya tangan kalian. Oke, masuk ke tahapan pembuatannya. Kemudian pertama-tama kita ambil masing-masing tepung beras, kanji, tapioka, dan terigu sejumlah 4 sendok makan ke dalam baskom. Yang kedua, campurkan adonan tepung dan lem sebanyak 3 sendok makan. Kita aduk atau kita uleni hingga kalis.
Nah, jika sudah kalis, kita dapat tambahkan natrium benzoat pada adonan yang tadi fungsinya untuk mengurangi resiko jamur pada kerajinan kita. Kemudian campuri sedikit air. Jika terasa lengket, kita berikan baby oil sekitar 1 hingga tetes. Nah, kita uleni lagi sampai kalis. Kemudian jika sudah kalis, kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, silahkan setelah kita bagi beberapa bagian, kita warnai masing-masing adonan dengan warna yang kita inginkan. Nah, jika warna sudah tercampur secara merata, kemudian bentuk adonan sesuai yang kamu inginkan. Di sini Bu Nanda membuat bentuk bunga, atau kalian bisa membuat seperti boneka atau makanan, atau sesuai yang ingin kalian kreasikan. Nah, di sini kalian juga bisa menerapkan teknik cetak jika kalian menggunakan alat cetakan untuk membentuk produknya. Kemudian pasangkan gantungan kunci pada adonan yang sudah dibentuk. Nah, jika sudah dipasang, kita jemur selama 1 hari sampai kering dengan panas matahari ya. Nah, kalau kalian memiliki oven, bisa kalian masukkan dalam oven sekitar 15 menit dalam suhu 120 derajat Celcius. Jika adonan sudah kering, maka kalian dapat menambah cat poster untuk memperindah kerajinan produknya. Kemudian kalian angin-angin untuk mengeringkannya. Setelah sudah kering, kita tambahkan kutek bening agar mengkilap dan mengawetkan kerajinannya. Jika sudah siap, kerajinan sudah siap digunakan, maka kita dapat masukkan ke kemasan box atau plastik untuk melindungi produknya. Sekian materi pembuatan kerajinan floor clay yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Bu Ayu. Baik, anak-anakku semua di kota Surakarta, ternyata floor clay atau tepung bisa kita jadikan sebagai produk kerajinan yang sangat indah dan menarik. Bisa dijadikan bros, gantungan kunci, atau hiasan dinding yang diberi bingkai foto. Ibu Nanda sudah membuat salah satu produk kerajinan dari bahan floor clay yang dijadikan gantungan kunci. Untuk bahannya sangat simpel ternyata anak-anak, yaitu dari tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih atau lem fox, pewarna makanan, cat poster, kutek bening agar mengkilap, dan gantungan kunci. Anak-anak semua bisa membuat di rumah ya. Selanjutnya kita akan membuat produk kerajinan bahan lunak buatan dari lilin yang akan diolah menjadi lilin aromaterapi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri, SMP Swasta pendengar Radio Konata, Radio Anak Kota Surakarta. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa untuk selalu hidup bersih, cuci tangan pakai sabun sesudah melakukan kegiatan, serta selalu memakai masker ketika bepergian. Di awal tadi, seperti yang dikatakan Ibu Ayu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ainun Fitroh. Nanti bisa dipanggil Bu Ainun. Saya guru di SMP Negeri 24 Surakarta. Baik, setelah mempelajari materi kerajinan bahan lunak alam yang telah disampaikan oleh Ibu Primananda tadi, yang sebelumnya telah menjelaskan tentang kerajinan floor clay.
Selanjutnya, kita akan mempelajari salah satu contoh pembuatan produk kerajinan bahan lunak buatan. Yang kebetulan kali ini Ibu akan mengambil contoh kerajinan lilin. Kenapa kita harus mempelajari kerajinan lilin? Alasannya, yang pertama karena pembuatan kerajinan lilin sangat sederhana dan mudah. Selain itu, juga dapat dilakukan atau dipraktekkan oleh semua orang. Akan tetapi, di sini ada poin penting. Anak-anak harus lebih memperhatikan dalam pembuatan kerajinan lilin, karena lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Jadi, anak-anak harus memperhatikan aspek safety-nya. Anak-anak bisa membeli bahan-bahan yang akan digunakan di toko-toko atau warung dekat rumah, karena kebetulan bahan yang digunakan untuk membuat lilin aromaterapi itu mudah didapatkan. Sesuai tahapan pembuatan produk atau teori yang sudah dijelaskan oleh Bu Sulis tadi, maka kerajinan yang akan kita buat dari kerajinan lilin adalah membuat lilin aromaterapi, yang mana memiliki nilai fungsi hias dan fungsi pakai. Untuk membuat lilin aromaterapi, bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana. Ini bisa dicatat anak-anak jika mau mempraktekannya, bisa dicatat. Yang pertama ada lilin batang warna putih. Kemudian ada tali sumbu. Yang ketiga ada pewarna lilin. Untuk pewarnanya di sini, anak-anak bisa menggunakan teres atau krayon. Yang keempat ada air. Dan yang terakhir ada pewangi aroma. Untuk pewangi aroma ini, anak-anak bisa menggunakan sovel, yang mana sovel memiliki double fungsi. Yang pertama untuk pengharum, yang kedua untuk mengusir nyamuk. Kemudian setelah bahan, kita lanjut ke alat yang digunakan. Yang pertama ada gelas atau cetakan. Yang kedua ada sendok untuk mengaduk lilin. Yang ketiga ada panci untuk merebus air. Yang keempat ada mangkok bening untuk tempat melelehkan lilin. Yang kelima ada kompor. Kemudian ada gas, ada pisau, dan ada celemek. Setelah menyiapkan bahan dan alat, selanjutnya kita masuk ke tahapan pembuatannya. Yang pertama, siapkan panci yang sudah berisi air, kemudian didihkan air tersebut di atas kompor. Yang kedua, siapkan lilin yang sudah diiris kecil-kecil atau yang sudah dihancurkan dan ditaruh di mangkok bening. Yang ketiga, setelah air mendidih, masukkan lilin yang sudah dihancurkan dalam mangkok ke air yang sudah mendidih tadi. Yang keempat, aduk lilin hingga mencair. Jangan lupa untuk menambahkan aroma pewanginya. Yang kelima, setelah lilin dan aroma pewangi meleleh, tambahkan pewarna untuk mempercantik tampilan. Untuk warna ini bisa disesuaikan dengan pilihan kalian. Jika tidak menemukan pewarna, bisa menggunakan teres atau krayon untuk mempercantik warnanya. Yang keenam, setelah semuanya meleleh, siapkan gelas cetakan untuk menaruh lilin. Jangan lupa, bagian tengahnya diberi tali untuk sumbunya. Yang ketujuh, tuang lilin ke dalam gelas yang telah disiapkan. Kemudian, diamkan lilin dalam cetakan kurang lebih 30 menit agar lilin mengeras. Kemudian ambil mangkok bening lagi untuk melelehkan lilin dengan warna yang berbeda. Kebetulan di sini Ibu Ainun akan membuat lilin aromaterapi yang warnanya akan dikombinasi. Jadi ada 2 warna. Jika lilin sudah mencair,
tambahkan pewarna dan aroma untuk aspek kenyamanannya. 11. Jika sudah tercampur semuanya, tambahkan lilin baru dengan warna lain ke lilin yang sudah mengeras tadi untuk mengkombinasi warna lilin aroma terapi. 12. Tunggu hingga lilin mengeras lagi. 13. Rapikan sumbu dengan cara digunting ujungnya. Yang terakhir, lilin siap digunakan atau dipakai. Jika anak-anak mau memasarkan lilin aromaterapi, ini bisa dikemas dalam kemasan box atau plastik mika yang biasanya itu menggunakan plastik mika motif untuk lebih menarik lagi bentuk dan tampilannya. Semangat dan selamat mencoba anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai kerajinan bahan lunak buatan. Waktu saya kembalikan ke Bu Ayu selaku moderator. Terima kasih Ibu Ainun. Setelah kita mendengarkan ulasan produk kerajinan bahan lunak buatan dari lilin yang diolah menjadi lilin aromaterapi, anak-anak juga boleh praktek di rumah dan setelah jadi, produknya bisa dikemas yang rapi dengan box atau plastik agar kelihatan lilin aromaterapinya untuk mempercantik dan bisa juga dipasarkan. Nah, jadi anak-anak selain belajar prakarya secara teori, di sini anak-anak juga bisa membuat produk kerajinan. Siapa tahu anak-anak mengembangkan minatnya dari yang belum tahu menjadi tahu dan penasaran untuk membuat dan mencoba. Sekaranglah waktunya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anak bisa berkarya dan memasarkannya dengan hasil yang memuaskan. Baik, itu tadi pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya kelas 8 tentang kerajinan bahan lunak, yakni ada kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Sekarang boleh disiapkan handphonenya untuk menjawab kuis dari kami. Ada 4 kuis, yakni kuis pertama, kedua, dan ketiga berhadiah pulsa sebesar Rp50.000 dan kuis terakhir, yakni kuis dengan hadiah utama sepeda dari Bapak Wali Kota Surakarta. Ya, baik, Sobat Konatas silakan bersiap-siap untuk telepon di 0800 150 3696. Bu Ayu akan bagi-bagi pulsa 50.000 untuk 3 orang. Ya. Okay. Beneran? Ya. 5.000 dibagi 3. 50.000 setiap anak satu-satu ya. Masing-masing 50.000 untuk 3 penelpon yang beruntung yang berhak ngedapetin kalau sudah bisa jawab pertanyaan. Sesi kuis ini untuk pulsa dulu, nanti sesi terakhir ada sepedanya. Kita tanya dulu pertanyaan pertama Bu Ayu. Oke, untuk soal yang pertama akan Ibu Ayu bacakan. Soalnya tolong didengarkan baik-baik. Apa saja prinsip kerajinan bahan lunak yang perlu diperhatikan? Tuh, kalau dengerin dari awal ada tadi Ibu ya? Ada pastinya. Baik, kita terima telepon di 0800 150 3696. Tolong yang sudah sering banget dapat hadiah bagi-bagi sama yang lainnya ya. Jadi silakan kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk bisa ngedapetin hadiahnya. Oke, kita terima telepon dulu. Selamat siang, halo. 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 Dari siapa ini? Muhammad Maulana Fatorik. Radionya boleh minta tolong dikecilin volumenya kah? Udah? Udah. Oke, siapa tadi namanya? Muhammad Maulana Fatorik. Muhammad Maulana Fatorik. Dengar Bu Ayu ya? Iya. Oke. Dengar. Kamu SMP mana, Mu? Panggilannya apa? Maulana. Oh, Maulana. SMP mana? 24 Surakarta. Wah, sampai 24. Kelas berapa mau? 7. Oke. Pertanyaan Bu Ayu tadi udah dengar ya? Oke, saya ulang lagi pertanyaannya agar lebih jelas. Apa saja prinsip yang perlu diperhatikan? Silahkan dijawab, Maulana. Keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan
atau tradisional. Oke, betul sekali ya Ananda Maulana. Kok nggak pakai heboh-heboh gitu dah langsung. Ya, selamat Maulana. Selamat ya. Oke, makasih ya Maulana ya. Nanti kita hubungi untuk ngedapetin teknis ngedapetin pulsanya ya, dikirim atau diambil di sampai 24. Oke, makasih ya. Thank you Maulana. Pertanyaan kedua Bu Ayu. Oke, pertanyaan kedua masih dengan hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Pertanyaannya akan Bu Ayu bacakan. Sebutkan bahan utama pembuatan kerajinan floor clay. Ya, sebutkan bahan utama pembuatan kerajinan floor clay. Ya. 080115036696 kita buka lagi. Selamat siang, ini gampang banget nih. Halo. Radio minta tolong dikecilin Kak volumenya. Ya, dari siapa Kak? Dari Az-Zahra. Az-Zahra, SMP mana Az-Zahra? SMP 4 Surakarta. SMP 4 Surakarta, kelas berapa Az-Zahra? 7. Pertanyaannya sudah tahu ya, jawabannya adalah Tepung beras seperempat. tepung beras seperempat harganya berapa? Udah enggak deh. Tepung beras seperempat. Terus Tepung kanji. Tepung terigu. Tepung maizena. Jadi berapa total kita kalau belanja mau bayar? Gimana Bu Ayu? Oke, betul sekali. Halo. Ya, dari siapa ini Kak? Mas Dito Pratama Putra. Radionya boleh minta tolong dikecilin volumenya. Ya. Ya, dari siapa? SMPN 24. SMPN 24. Namanya siapa? Dito Pratama Putra. Dito. Kelas berapa, Dit? Kelas 9. Kelas 9. Oke, Dito jawabannya sudah tahu kan ya? Ya. Oke deh, makasih ya Dito ya. Sampai jumpa lagi. Oh, belum ya? Belum dijawab. Oke, Dito, jawaban kamu apa? Lilin aromaterapi. Iya, betul sekali. Selamat untuk Oke, makasih Dito ya. Ditunggu Kak ya nanti ya. Oke. Sama-sama Dito. Lumayan hari ini 50.000. Ya, sebelum kita ke kuis Pakai hadiah basa-basi utama. dulu dong. Oke, sebelum kita ke kuis utama, kita akan dengarkan lagu dulu ya anak-anak. Ya, siap-siap nanti di 0800103696. Ikut-ikutan lihat napa Ibu. Silakan bersiap-siap satu buah sepeda dari Wali Kota Surakarta. Kita akan berikan di sesi yang terakhir, sesi kuis nanti. Jangan lupa yang sudah menang kasih dong kesempatan yang lainnya untuk bisa ngedapetin hadiah biar semuanya rata dapat hadiah, merasakan senangnya dapat hadiah dari Radio Konata dan juga sekolah-sekolah yang ngadain kuis. Kita akan segera kembali. Radio Komunitas Anak Surakarta. Pertanyaannya untuk satu buah sepeda adalah Ibu Ayu. Ya, Bu Ayu bacakan pertanyaannya, disimak baik-baik anak-anak. Sebutkan proses perancangan produk kerajinan. Silakan dijawab, ada 8 tahapan ini. Ini semua jadi ya, Pak? Iya, tidak usah dijelaskan, hanya disebutkan saja. Kalau dengerin dari awal Pasti tahu. Nah, sekali lagi ini kita khususin untuk teman-teman SMP dulu ya, yang SD nanti di sesi SD. Yang dia belum pernah dapetin hadiah sama sekali untuk syukur. Kita terima kasih Bu Ayu ya. Oke. Selamat siang, halo. Halo? Iya, dari siapa? Radionya tolong dikecilin Kak volumenya. Iya, dari siapa Kak? Atia. Nama panjangnya hati-hati. Siapa? Alihin. Alihin dialihin kemana? Oh, siapa juga? Siapa Alihin? Alihin. 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 Hiu ya. Hiu. Alifin.
Di Aliin. Dispel ALIIN. Aliin ya. Oke, nanti kita bereskan di belakang ya. Oke. Kalau menang loh ya. Ya. Kelas berapa Aliin? SMP? 26. Waduh, ini yang beruntung yang paling cepat. Yang sebenarnya syaratnya hanya satu, kamu bisa jawab dengan benar, kamu berhak mendapatkan satu buah sepeda dari wali kota. Ada 8 tahap. Pertama. Ayo, silahkan dijawab. Ulangi, putus. Yang pertama. 1. Iya, betul. Jangan dibetulin dulu dong. Oke, deh. 2. Ini 2 apa 3 nih? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Masih satu lagi. Ya. Pembuatan produk. Tadi sudah disebutkan itu. Sudah disebut. Ya. Oke, ada 8, kamu jawab 7. Kita ulangi sekali lagi deh. Kasih contoh sekali lagi. Dari awal ya. Oke, siap. Nah, sekali ini salah, kita ganti yang lain. Nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum betul? Belum. Kamu sudah 8 tapi jawabannya belum lengkap. Kita ganti yang lain. Yang satu lagi, sayang sekali ya. Yang lainnya ada 8. Mohon maaf ya, Alin. Hampir aja. Harus benar-benar tepat. Selamat siang, halo. Radionya tolong dikecilin Kak, volumenya. Dari siapa ini? Pak. Panggilannya? Ila. Ila ya, SMP 24 kelas. Mudah-mudahan dapat 8 proses ya. Ya, betul. 8 proses perancangan produk kerajinan. 1, 2, 3. Berapa tadi? 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sudah cukup. 8 ya? Iya, 8 saja. Oke, sangat betul sekali. Selamat untuk Ananda Nabila Aurel ya dari SMP Negeri 24 Surakarta. Oke, Nabil, nomor teleponnya berapa, Bil? Cek, bentar. Berapa? Ulangi lagi dari awal. Ulangi sekali lagi cepat. Oke, Ila, selamat, kamu menjawab tepat ya. Dibandingkan yang pertama tadi belum lengkap ya. Tadi kurang 1. Kurang 1, jadi kamu udah lengkap dan kamu berhak dapetin 1 buah sepeda dari Diploma Wali Kota Surakarta. Nanti sabar ya, antri karena agak lama sepedanya bergantian berurutan dengan pemenang-pemenang yang lainnya. Oke. Ila nanti dihubungi sama pihak sekolah untuk pengambilan hadiahnya ya, nanti dia di sekolah. Cuma nanti sabar menunggu ya, Ila ya. Oke, selamat ya Ila. Ungkapan kebahagiaan seperti apa? Ungkapan kebahagiaan seperti apa? Kamu sudah punya sepeda? Kok tidak bahagia gitu? Oh, ya sudah. Kamu sudah punya sepeda belum? Oh ya sudah, berarti kamu karena kamu sudah punya sepeda, maka kita akan tarik sepedanya, kita berikan pada yang lebih berhak. Setuju? Oh iya. Oh iya.
bisa dimasukin ke ahli. Ya kamu berat dapetin satu sepeda kok ya. Ditunggu ya nanti ya kabar pemanggilannya. Makasih ya Ila, kita bakal hubungi informasi alamatnya Ila. Makasih Bu Ayu. Kami dari SMP Negeri 24 Surakarta berpamitan. Tentunya masih banyak kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya kelas 8 kali ini bermanfaat bagi anak-anak semua. SMP 24 Jaya Jaya Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.